Saya lanjutkan lagi kawan-kawan. Jadi sekali lagi pasar bisnis bukanlah sesuatu hal yang mudah. Prosesnya perlu proses yang lama, usahanya perlu usaha yang lebih keras daripada pasar perilaku konsumen seperti yang sudah pernah kita bahas. Kemudian pasar lembaga. Kejadian ini terjadi beberapa, saya lupa nih bulan atau tahun ya, di Jalan Gubeng gitu ya, di mana jalannya sempat longsor gitu. Barangkali kawan-kawan masih ingat karena ini cukup cukup salah satu hal yang cukup fenomenal di Surabaya, sempat longsor dan pemulihannya hanya memerlukan waktu beberapa hari saja sehingga jalan ini perlu dibuat. Yang ingin saya sampaikan bukan tentang jalan ini, tapi masih ada hubungannya dengan kejadian yang ada di foto ini. Tentunya kalian sudah ngerti semua ya, kejadian ini terjadi karena proyek rumah sakit yang ada di dekatnya situ, namanya Rumah Sakit Siloam. Rumah Sakit Siloam ini adalah rumah sakit yang cukup prestis sebetulnya di setiap kota besar, di bawah naungan Lipo Group gitu ya. Perusahaan holdingnya pun sudah elit, terus rumah sakit ini pun sudah bagus. Ini salah satu Siloam yang ada di Jakarta. Kalau kalian perhatikan, teman-teman perhatikan, ini bahkan sudah disiapkan helipad. Kelihatan nggak tuh? Bahkan sudah disiapkan helipad. Artinya bagi siapapun yang akan menggunakan fasilitas rumah sakit ini boleh datang menggunakan helikopter. Bisa dilihat dari bangunannya pun bangunan paling tinggi di antara bangunan-bangunan yang ada di sekitarnya gitu ya. Baguslah rumah sakit Siloam. Nah, di dalam Siloam sendiri atau rumah sakit nggak mesti harus Siloam sih, tapi di semua rumah sakit itu ada yang dinamakan dengan anggaran rendah dan captive market, kawan-kawan. Tuh, bentar, ini ada sesuatu. Suara saya masih terdengar jelas nggak ya? Ini di luar ada kayak kembang api gitu. Terdengar, Pak. Jelas ya, Mbak Suci? Dengar suara saya, Mbak Suci ya? Iya, dengar, Pak. Oke. Nah, rumah sakit gitu ya. Rumah sakit itu merupakan salah satu lembaga dan rumah sakit sendiri punya beberapa sifat. Yang pertama anggaran rendah. Anggaran rendah yang dimaksudkan dengan anggaran rendah adalah ini nih, sebelah kiri. Sebelah kiri ini adalah salah satu menu makanan di rumah sakit. Bukan Siloam tadi sih rumah sakitnya. Ini kalau kalian bisa baca di sini namanya Mayapada. Mayapada ini salah satu grup yang cukup besar juga gitu ya. Mayapada ini nyumbangin bis kalau di Surabaya, bis yang warna merah, warna kuning ada di Surabaya itu sumbangannya Mayapada Group. Kemudian kalau kita lihat makanan ini, sebetulnya kan harganya ini murah nih. Ini kan cuman ada nasi putih, kemudian ada sayur sup gitu kan. Kemudian ini paling dada ayam gitu yang rasanya ya biasa aja. Ini ada sayur gitu ya. Ketika kita lihat, kita coba beli makanan ini ya murah sih harganya. Tapi ketika dijual di Mayapada Hospital, di rumah sakit Mayapada ya harganya jadi tinggi juga sebetulnya. Sementara, ini yang nomor 2 nih. Sementara ada yang dinamakan dengan captive market. Captive market adalah pasar yang tertahan, terdesak. Seorang pasien atau ya Pak, pasien ya kalau di rumah sakit orang sakit, pasien yang rawat inap, dia sudah nggak punya pilihan lagi. Mau nggak mau ketika dia dirawat di Mayapada Hospital, ya makanannya ini, gitu kan. Harganya berapapun ya pasti harus dibayar, gitu. Karena ya mau nggak mau adanya memang hanya yang seperti itu saja. Gitu. Itulah yang dinamakan dengan anggaran rendah, sementara sifatnya captive market. Kita nggak bisa milih, misalkan kita sakit terus kita milih
saya nggak mau makan ini, saya mau makan burger misalkan, saya mau makan steak gitu, itu nggak bisa kawan-kawan. Di sebelah kanannya pun sama, ada foto apotek. Ketika di sebuah rumah sakit, dokter meresepkan sesuatu obat gitu, di mana obatnya harus diambil di apotek terdekat, otomatis yang dituju pasti apotek yang ada di rumah sakit itu. Sementara bisa jadi harga obat di apotek yang ada di dalam rumah sakit itu harganya sudah tinggi. Tapi mau nggak mau gitu kan, ya namanya urusan orang sakit gitu ya, urusan nyawa katakanlah, terdesakan gitu ya, mau nggak mau dia harus beli di apotek ini. Walaupun harganya tinggi tetap dibayar. Itu sifat pasar lembaga. Wakil Gubernur Jawa Timur ya. Pasar pemerintah government market terdiri dari pemerintah baik pusat maupun provinsi atau kota madya yang membeli atau menyewa barang dan jasa untuk melakukan fungsi utama pemerintahan. Tadi kita sudah bahas ya, ada G2B, G2C gitu. Nah, ini pemerintah tuh tetap perlu beli. Misalkan pemerintah perlu beli jasa untuk membersihkan rumput-rumput di alun-alun misalkan. Di Sidoarjo punya alun-alun untuk bersihin rumput, untuk bersihin merawat tanaman di sepanjang Jalan Ahmad Yani Surabaya misalkan. Kan nggak mungkin semuanya di-handle langsung oleh pemerintah. Pasti ada yang di-outsource kawan-kawan. Atau yang biasa disebut ketika kalian pernah dengar ikut lelang, ikut tender kayak gitu, pasti ada yang beli. Nggak mungkin semuanya 100% itu dilakukan sendiri, itu nggak mungkin. Kalau dikelola, iya, dikoordinir itu iya, tapi kalau semuanya dikerjakan sendiri itu nggak mungkin. Perbedaan yang harus dipahami dalam pasar pemerintahan. Penjual harus menemukan pembuat keputusan kunci, mengenali faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pembeli, memahami proses keputusan pembelian. Nah, memang agak sulit untuk bisa masuk ke pasar pemerintahan, untuk bisa masuk ke government itu memang agak sulit, kawan-kawan. Itu dia alasannya sekarang itu muncul ini loh. Bentar. Nah, yang paling bawah itu dia alasannya sekarang itu muncul LPSE, layanan pengadaan secara elektronik. Ketika ketika syarat persyaratan kita sudah lengkap, kita punya badan usaha, CV atau PT gitu, kita ingin mengajukan sesuatu pekerjaan dari pemerintah kabupaten atau kota atau provinsi, itu bisa kawan-kawan melalui LPSE. Namun demikian, walaupun sudah diatur dengan pola yang seperti itu, ya masih ada saja lah, celah-celahnya itu tetap masih ada saja. Dan kalau berhubungan sama government itu tidak bisa tidak, komplain itu pasti keluar. Administrasinya lah, birokrasinya yang ribet, kemudian peraturannya macam-macam lah gitu kan, macam-macam. Begitu ganti staf, ganti aturan lagi, begitu macam-macam lah di pemerintahan. Walaupun tidak semuanya sekali lagi, tapi mayoritas ya seperti ini. Yang kita tahu aja di Pulau Jawa masih berantakan, gitu. Apalagi kalau kawan-kawan ke Sumatera, ke Kalimantan, itu jauh lebih parah. Contoh LPS itu seperti ini ya, misalkan kita pengen apa nih yang keren, kita pengen ikut rehab pasar Sukodono misalkan. Nah, anggarannya berapa dan terusnya. Semuanya sebetulnya sih basicnya sih sudah bagus ya menggunakan elektronik, tapi ya ketika berbicara governance tetap masih sulit untuk bisa menyaingi sektor swasta dari sisi pelayanan. Seleksi pembeli ini saya skip. Oke, ini saya skip. Nah, kemudian terakhir saya menyampaikan
Ada yang tahu ini enggak? Ada yang tahu ini enggak? Tahu aja Pak, di iklan. Tahu Pak. Aerirum Apa Pak. itu? Tempat pembelian tiket. Ada yang tahu apa yang terjadi dengan Aerirum? Tadi suaranya siapa kira saya nggak sempat lihat. Suaranya siapa? Revina ya? Iya, Pak. Atau siapa nggak dengar? Oh ya. Ada yang dinamakan dengan Aerirum, sebuah startup yang sebetulnya belum lama sih masuk ke Indonesia. Sebetulnya belum lama, yang ditawarkan pun cukup baik gitu ya. Namun ya lagi-lagi ini lokasinya cukup sangat lengkap loh. Beberapa kali saya sekali pakai Airi nyoba. Ya walaupun nggak betah juga ya, karena kan kamarnya kamar budget ini. Hotelnya bukan hotel yang bagus, memang hotel budget gitu. Harganya murah banget sih. Misalkan kita cek ya paling harganya sekitar ini aja kawan-kawan. Padahal rate hotel kalau menurut saya nih, saya yang tengah-tengah gitu ya, itu ya antara 300 sampai 500 lah. Airi ini bisa ngasih harga yang cuma sekitar ini nih 150, 100, 200 gitu kan. Sekitar ini 160, 200, 170. Dengan kamar yang ya standar lah, cukup lah gitu ya. Kalau dibilang bagus ya nggak cukup gitu. Dibilang jelek juga enggak. Tapi hingga pada akhirnya Airi merilis bahwa aktivitas bisnis yang dilakukan di Indonesia harus berakhir kawan-kawan. Karena memang dari pola bisnis ini sudah tidak memungkinkan untuk mereka bisa melanjutkan usaha ini. Memang cukup berat gitu karena pola bisnis yang Airi lakukan ini B2C ya. Itu sudah tidak memungkinkan untuk dilakukan. Kalau kalian lihat Instagram hotel-hotel hari ini pun pola B2C juga sudah tidak berlaku lagi gitu kan. Karena mereka sudah hotel-hotel sekarang sudah nggak jual jasa layanan kamar lagi. Kalau kalian perhatikan coba cek deh, hotel-hotel itu pasti jualan makanan sekarang. Dan makanan yang dijual itu juga bukan makanan. Kalau dulu sih setiap Ramadan begini di hotel itu pasti rame buka puasa gitu ya. Full di semua hotel itu full. Tapi sekarang nggak ada. Paling cuma beberapa hotel aja yang masih punya menu untuk buka puasa. Rata-rata hotel sekarang merubah makanannya itu menjadi makanan kemasan yang siap makan. Misalkan dalam bentuk rice bowl dan seterusnya gitu, yang sudah ada kemasannya. Gitu. Tidak bisa tidak gitu. Sehingga perilaku bisnis di tengah pandemi seperti ini ya memang harus lebih kreatif sih menyikapinya. Ini sudah tutup gitu ya. Kemudian ini ada lagi yang kemarin saya sampaikan. Jangan-jangan nggak kebaca juga ya di kalian ini ya. Yang pakai handphone Mas Faisal kebaca nggak? Yang bulat-bulat. Kecil Pak. Kecil Pak. Kebaca Pak, bisa diperbesar. Kebaca kalau HP-nya miring. Oh, kebaca kalau HP-nya miring katanya. Oke lah, nanti kalau nggak saya sampaikan. Yang jelas memang banyak sekali industri yang sudah harus tutup. Nggak bisa. Saatnya untuk habis lah. Mereka itu habis. Gitu. Namun memang ada industri yang sedang berkembang, kawan-kawan. Industri farmasi misalkan, industri IT. IT ini berkembangnya luar biasa loh hari ini.
Karena orang-orang yang dicari ya IT memang saat ini. Kemudian e-commerce gitu kan. Kemudian pembelajaran online itu luar biasa besar. Salah satu staf khusus milenial kan sampai keluar kan, mendingan dia tetap ada di ruang guru daripada jadi staf khusus presiden. Karena peluangnya sangat besar ketika ada pandemi seperti ini. Mana lagi yang mau saya sampaikan ya? Ini misalkan dulu orang itu mau masak itu di rumah itu rasanya males gitu ya. Tapi karena sekarang mayoritas aktivitas dilakukan dari rumah, orang jadi senang masak lagi gitu. Dulunya orang tuh sudah lupa bahkan bagaimana caranya masak gitu. Ini bukan hanya sekedar pendapat, tapi ini merupakan fakta karena di pusat perbelanjaan barang-barang yang habis itu adalah barang-barang yang digunakan untuk masak. Misalkan margarin, kemudian pasta, saus, dan seterusnya. Barang-barang yang digunakan untuk masak itu yang lebih cepat habis, kawan-kawan. Permintaan frozen food itu juga meningkat luar biasa drastis saat ini. Semua makanan itu dibikin frozen. Ini gambar yang saya tampilkan, ini gambarnya Esteller 77. Esteller 77 dulu nggak punya makan beginian, tapi sekarang ya punya. Mau nggak mau semua harus melakukan pivot. Tinggal mau berubah atau mau hilang dari peredaran. Pilihannya itu, berubah atau hilang. Gitu. Ya agak aneh sih, Esteller 77 dia punya makanan frozen seperti ini. Jadi, going omni. Jadi kalau orang dulu nggak punya toko online, sekarang ini toko online itu jadi betul-betul super wajib. Kalau toko mau tetap eksis, itu ya tetap harus punya toko online. Kalau enggak, ya nggak bisa, kawan-kawan. Habis, nggak bisa. Orang malas keluar, gitu kan. Itu dulu sih. Nanti selebihnya saya sampaikan di pertemuan-pertemuan yang lainnya. Sesi tanya-jawab, mungkin 1 atau 2 pertanyaan, karena jam 8 saya harus ke kelas yang lain. Yang mau tanya langsung hidupin mic-nya aja biar cepet ya. Keluar dari materi tadi nggak apa-apa, Pak. Oh, kamu nanti dulu yang lainnya dulu ya, Mas Doni ya, karena Mas Doni sudah kemarin. Iya, Pak. Mau saya tambahkan poin soalnya Mas Doni. Nanti kalau poinmu kebanyakan kamu bisa nggak kuat nanti. Ada nggak yang mau tanya? Oh, diem aja nih. Kelas satunya, kelas yang Saya, Pak. yang Mbak Umi, Mbak Suci kemarin sudah ya? Halo, siapa yang tadi yang barusan bilang Mbak Suci bukan? Iya, Pak. Cuman biar yang lain aja biar poin, Pak. Enggak, ini cuman sharing aja sih, Pak. Soal Van Brixton tadi loh, Pak. Soal apa, Mbak? Nggak dengar saya. Iya, tadi cuman sharing aja tentang Van Brixton tadi loh, Pak. Brixton ya. Tadi kan iya. Tadi pertama kan bilang kalau Van Brixton saja tadi itu kayak satu banyak M840, Brixton M1, SM1 gitu. Jadi kalau semisal untuk pada hajatan atau layak tidak dipakai itu antara supplier sama customer itu bikin perjanjian. Jadi berapa pemakaian gitu nanti bisa diklaimkan, Pak. Jadi nggak harus ditukar begitu aja gitu. Mbak Suci, mohon maaf. Kayaknya perusahaan putus-putus. Ya. Yang lainnya tadi dengar nggak suara Mbak Suci? Enggak. Nggak dengar, Pak. Saya cek dari sini bandwidth-nya low, Mbak Suci. Mungkin bisa diulang, Mbak Suci. Jadi gimana? Oh, iya. Brixton kan ditukar. Van Brixton tadi Bapak kan jelaskan kalau Van Brixton ketika cacat atau tidak layak itu kan bisa ditukar. Tadi Bapak Taman jelasin gitu.
Nah, sedangkan ban Bridgestone itu kan ada berbagai merek toh, Pak. Jadi seperti ban R172 atau ban M840, BSM saya itu tipe mereknya itu banyak. Nah, ketika ditukar itu nggak harus mudah ditukar gitu, Pak. Jadi harus ada perjanjian ketika supplier sama customer itu, kalau misal ada cacat atau apa itu semakin berapa itu baru bisa diklaimkan. Enggak, ini cuma sharing aja sih, Pak. Jadi Iya, seperti warranty time ya. Oke. Seperti Iya. warranty time ya, Pak Suci. Iya, jadi nggak harus mudah diklaimkan gitu kan. Faisal mungkin tahu. Iya, sedikit banyak paham lah. Ini tadi yang untuk B2B apa B2C? B2B, Pak. Ah, kalau B2B ya, B2B. betul. Ya. Betul, kalau B2B ya, betul. Kalau B2C karena pelayanannya kan langsung ke customer ya. Biasanya kan bukan ke bannya, tapi ke penjual mobilnya. Dan itu pun juga sangat jarang, karena sebelum mobil dijual itu kan ban sudah dicek ya. Nggak mungkin ban baru kok, ban baru. Nggak mungkin mobil baru kok bannya sudah jelek. Itu kalau B2C nggak mungkin. Kalau B2B masih mungkin. Karena yang dikirim memang banyak ya, Mbak Suci, Mas Faisal. Oke, saya rasa itu dulu kawan-kawan. Seperti biasa saya perlu capture. Kemarin banyak yang WA saya gitu, Pak. Ini apa namanya? Apa namanya? Waktu mau Bapak foto, saya sudah duluan hilang gitu katanya. Waktu Bapak foto saya sudah hilang, padahal saya datang Pak gitu. Ya nggak apa-apa lah, pokoknya diusahakan semaksimalnya gitu ya. Saya ambil foto di halaman pertama dulu, kemudian di halaman kedua nih ada Sylvia, ada Deo, ada Dia, ada Intang, ada Mas Mikel, ada Mas siapa nih, banyak banget nih. Mas Bagas, halo Mas Bagas, ada Mas Aditya. Bentar ya, saya ambil fotonya untuk bukti kehadiran biar saya mudah ngeceknya. Ini di halaman ketiga ada siapa nih? Ada Mbak Nur Afifa, ada Mas Puguh, ada Mas Mirza, ada Mbak Helma, ada Mas Ahmad Faik. Oke. Oke, kawan-kawan, beres. Terima kasih untuk kuliah pada malam hari ini.